Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Sedia, NIM 2300036109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul formulasi rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah sebagai alternatif PMT pada balita, analisis proksimat dan daya terima. Untuk latar belakang penelitian ini berawal dari masih tingginya masalah gizi di Indonesia dengan prevalensi stunting 19,8% dan wasting 7,4% berdasarkan data SSCI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pemberian makanan tambahan atau PMT yang tidak hanya bergizi tapi juga memiliki daya terima yang baik. Ikan gabus dipilih karena kaya akan protein hewani, sedangkan kacang merah ditambahkan sebagai sumber protein nabati, serat, zat besi, dan beberapa mineral untuk melengkapi nilai gizi produk. Lada dipilih karena tekstur yang lembut dan mudah dikonsumsi balita. Namun penelitian mengenai formulasi rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah berdasarkan analisis proksimat dan daya terima masih terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui formulasi terbaiknya. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh penambahan kacang merah terhadap kandungan gizi berdasarkan analisis proksimat pada rala ikan gabus. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan kacang merah terhadap daya terimanya. Dan yang ketiga, formulasi rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah yang manakah yang paling optimal berdasarkan analisis proksimat dan daya terimanya. Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu tujuan umumnya untuk menganalisis formulasi rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah sebagai alternatif PMT pada balita berdasarkan kandungan gizi proksimat dan daya terimanya. Terus untuk tujuan khususnya menganalisis pengaruh penambahan kacang merah terhadap kandungan gizi berdasarkan analisis proksimat pada rala ikan gabus, menganalisis daya terima, dan yang ketiga itu menganalisis formulasi rala yang paling optimal berdasarkan hasil analisis proksimat dan daya terima. Kerangka teori ini menjelaskan bahwa ikan gabus sebagai sumber protein hewani dan kacang merah sebagai sumber protein nabati, serat, serta mineral berpotensi dikombinasikan dalam bentuk produk ralade. Produk tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan kandungan gizinya melalui uji proksimat dan dinilai tingkat penerimaannya melalui uji daya terima. Formulasi terbaik berdasarkan hasil analisis tersebut diharapkan dapat dikembangkan sebagai alternatif PMT pada balita. Untuk kerangka konsepnya sendiri yaitu ada variabel bebas formulasi ralade ikan gabus dengan penambahan kacang merah, variabel terikatnya terkait dengan daya terima dan analisis proksimat. Untuk hipotesisnya ada H1 terdapat perbedaan signifikan kandungan gizi yaitu protein, karbohidrat, lemak, kadar air dan kadar abu pada formulasi rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap kandungan gizinya, dan H1 terdapat perbedaan signifikan terhadap daya terima, dan H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen serta menerapkan RAL satu faktor. Untuk lokasi dan waktu penelitian, mungkin nanti penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait dengan pembuatan lada dan pelaksanaan uji daya terima. Untuk analisis proksimatnya sendiri mungkin nanti akan dilaksanakan di Bantul di Laboratorium Chemmix Pratama. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel, yaitu ada populasi targetnya itu mahasiswa UAD yang tidak terlatih. Untuk kondisinya nanti mungkin dalam keadaan sehat, terus tidak memiliki riwayat alergi, tidak sedang mengalami gangguan indera pengecap dan maupun penciuman, terus juga bersedia menjadi panelis. Untuk sampel size-nya sendiri ada 30 panelis tidak terlatih, dan teknik pengambilannya menggunakan purposive sampling. Selanjutnya itu ada variabel dan definisi operasional. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel utama, yaitu rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah, terus yang kedua ada analisis proksimat, dan yang ketiga ada daya terima. Terus ada variabel rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah merupakan produk yang dibuat dengan beberapa variasi formulasi, yaitu ada F0, F1, F2 berdasarkan perbedaan jumlah penambahan kacang merah yang diukur menggunakan timbangan digital. Selanjutnya ada variabel analisis proksimat digunakan untuk mengetahui zat gizi makro pada produk rala. Sedangkan ada variabel daya terima digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap produk berdasarkan karakteristik sensori seperti warna, rasa, tekstur, aroma, dan kesukaan secara keseluruhan menggunakan uji hedonik dengan skala penelitian sehingga skala diukur ordinal. Habis itu ada metode dan instrumen pengumpulan data. Data atau variabel yang dikumpulkan, yang pertama ada formulasi rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah F0, F1, F2. Itu metodenya pembuatan produk berdasarkan variasi formulasi dengan penimbangan bahan sesuai dengan perlakuan. Instrumen alat dan bahannya ada timbangan digital, alat pengolahan pangan, ikan gabus, kacang merah, dan bahan tambahan pembuatan rolade. Selanjutnya ada kandungan gizi rala ikan gabus, yaitu analisis proksimat. Metodenya nanti pengujian kandungan gizi melalui analisis proksimat di laboratorium. Instrumen alat dan bahannya ada sampel ikan gabus dan penambahan kacang merah, dan instrumen analisis proksimat di laboratorium Chemmix pertama. Selanjutnya yaitu daya terima rala ikan gabus dengan penambahan kacang merah. Metodenya uji organoleptik menggunakan uji hedonik pada panelis. Untuk instrumen dan alatnya sendiri yaitu ada sampel rolade, lembar penelitian organoleptik, terus ada alat tulis dan panelis. Untuk rencana analisis data sendiri nanti analisis datanya diawali dengan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk mengetahui distribusi data. Apabila data berdistribusi normal, maka akan dilanjutkan dengan uji one way ANOVA untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Kemudian jika terdapat perbedaan signifikan, dilanjutkan dengan uji post hoc Tukey. Namun apabila tidak berdistribusi normal, maka akan diuji Kruskal-Wallis, dan apabila terdapat perbedaan signifikan, maka akan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.